teman-teman yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita akan kembali bincang buku inspiratif. Malam hari ini kita akan bicara buku yang non jauh di sana, buku yang ditulis oleh orang luar negeri. Nanti Mas Nanang akan cerita banyak tentang ini. Lalu di jeda di antara ibadah Ramadan kita malam ini, teman-teman yang menyempatkan waktu di antara tadarus atau kegiatan sebenarnya masih sempat ikut bincang buku. Terima kasih semuanya saya ucapkan. Saya sudah kedatangan tamu, sahabat saya Mas Nanang. Beliau yang akan membedah buku yang tadi sudah saya share screen. Ini bukunya nanti adalah buku tentang ini ya, buku kitchen. Nanti beliau akan cerita banyak tentang ini kira-kira. Nah, sekilas di buku ini saya tadi membaca sekilas dan Mas Nanang ngirimkan sebuah link tentang ketika buku menyembuhkan luka. Jadi sebuah karya yang ditulis oleh Kim Ji yang begitu menarik. Jadi buku kitchen ini nanti akan dibahas oleh Mas Nanang. Untuk itu waktu dan kesempatannya kayak saya berikan ke Mas Nanang, silahkan. Saya mulai dengan satu pertanyaan Mas Nanang sebelum nanti. Menurut Mas Nanang, mengapa buku ini penting untuk kita baca sebagai orang Indonesia, kira-kira gitu. Pertanyaan pembuka saya kira-kira begitu. Ya, terima kasih. Saya agak mendekat karena tidak pakai. Ya, silakan. Tapi semoga kedengarannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Jadi mungkin lebih tepatnya kita akan diskusi tentang buku ya. Saya akan memantik sebuah diskusi dengan pembacaan dari buku yang tadi sudah di-share. Jadi buku ini judulnya Bukiten, atau kalau mungkin kita Indonesiakan ya dapur buku lah. Dapur buku. Jadi ini ditulis oleh penulis Korea. Saya mungkin agak sulit mengejanya ya. Namanya Kim Jae-hee. Ya benar gimana saya kurang paham. Tapi yang pasti ini bisa dilihat oleh teman-teman semuanya di googling, bisa dilihat. Nah, terkait pertanyaan pertama tadi ya, misalkan ini kan penulis Korea dan kenapa kita perlu sebagai orang atau yang berada di Indonesia ini perlu untuk membaca buku ini. Jadi saya mencoba untuk memberi perspektif subjektif ya dari saya, bahwa buku itu kan melampaui zaman, melampaui peta ya. Jadi buku itu seperti sesuatu yang manusiawi. Jadi bisa dinikmati oleh siapapun, meskipun ada kendala-kendala. Jadi nama-nama yang ada di buku ini itu ada beberapa kendala bagi saya, karena saya membayangkan nama-namanya kan terbiasa dengan Warno, Wardi, atau Sukiman, atau siapa lah. Di sini ini nama-namanya kan aneh-aneh. Nama Korea ya? Iya, nama Korea, tapi kan ceritanya itu adalah cerita-cerita manusiawi, jadi bisa kita nikmati meskipun ada keterbatasan. Nanti teman-teman bisa membuktikannya ketika nanti membaca buku ini. Ada nama yang sulit kita hafal, tapi kita bisa nangkep cerita itu. Nah, terkait mungkin sekilas tentang buku ini ya. Jadi buku ini sangat menarik kalau bagi saya, karena berkisah tentang, dalam tanda kutip ya, kekuatan buku.
Jadi mungkin bagi para pecinta buku, para penyuka buku atau yang menyukai membaca atau hal-hal yang bersifat apa istilahnya literasi, buku ini menjadi semacam kayak energi bahwa buku itu tidak sekedar, kalau saya menyebut itu buku tidak sekedar kata-kata yang dijilid, tapi buku itu punya energi yang itu bisa mengubah cara pandang, bisa mengubah hidup. Mungkin sekilas tentang cerita di buku ini. Buku ini bercerita tentang seorang yang namanya Eugene. Nah, Eugene ini dia awalnya adalah punya startup di Korea, di kota di Seoul. Terus dia menjualnya dan dia jalan-jalan ke sebuah desa itu namanya Soyangri itu. Nah, di Soyangri itu dia berada di sebuah kafe dan di situ ada orang yang sedang ingin menjual ingin menjual tanah warisan. Nah, tanah warisan ini tidak laku-laku. Akhirnya hanya sepersekian menit Eugene ini memutuskan untuk membeli tanah itu. Tanah itu dibeli dan dibikin semacam sebuah kafe itu tapi namanya kafe buku, namanya Book Kitchen. Disitulah awal mula cerita buku ini. Jadi buku ini menawarkan sesuatu yang lain. Jadi beberapa tamu itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip punya problem psikologis dengan problematika masing-masing. Jadi setiap bab buku ini itu menceritakan tentang satu orang yang semuanya itu bertautan dengan Soyangri Book Kitchen itu. Jadi misalkan Mari itu dia pengidap penyakit bukan penyakit ya, kelainan psikologis lah. Jadi dia tidak bisa menemukan dirinya itu dia menganggap bahwa dirinya itu adalah cerminan orang lain, karena dia sejak kecil itu dituntut untuk selalu perfect. Dari kecil itu dituntut untuk selalu perfect dan dia tidak bisa diriku yang sebenarnya itu yang mana. Nah, ketika dia berada di Soyangri Book Kitchen inilah dia merasa menemukan dirinya. Ada banyak cerita yang kemudian berada di buku ini dan hampir semuanya itu menceritakan tentang pengalamannya berada di Soyangri Book Kitchen ini. Dan semuanya dalam tanda kutip itu sembuh dari luka psikologis. Jadi menariknya di buku ini kan semuanya adalah berawal dari buku. Jadi mungkin ada yang di sini misalkan membayangkan pengen punya kafe buku, ingin punya semacam perpustakaan yang itu ada kafenya misalkan. Nah, ini ada beberapa konsep di sini yang bagi saya itu menarik. Kalau misalkan kita konkretkan atau kita aktualisasikan atau kita terjemahkan ke lingkungan kita itu kayak, karena di Soyangri itu selain Book Kitchen itu ada penginapan, juga ada donasi buku, juga ada menulis. Jadi setiap pengunjung itu bisa menulis di situ dan dia bisa mengirim surat untuk dirinya sendiri yang akan dikirimkan tahun depan. Jadi unik-unik programnya. Tapi yang pasti buku itu seperti menjadi semacam teman, semacam pengobat yang semuanya itu bisa menyembuhkan luka batin istilahnya. Ya. Bagi saya sangat relate dengan dunia sekarang ya. Yang itu generasi muda kan dianggap lemah, dianggap mudah terombang-ambing. Kalau saya membayangkan, sebenarnya ada kendala itu misalkan begini, membaca buku ini.
percakapan-percakapan antar tokoh itu menpercakapkan atau membicarakan tentang sebuah buku. Tapi itu di memori saya kan tidak nyambung. Karena bukunya yang disebut itu buku misalkan Matahari Tenggelam di Bulan atau apa ya, itu di Korea mungkin terkenal, tapi di kita tidak. Cuman saya bisa membayangkan misalkan begini. Saya ingin melihat atau mendapatkan energi lebih tentang bagaimana bersyukur misalkan. Mungkin saya akan membaca Filosofi Teras, misalkan kayak begitu. Jadi buku itu punya tautan pada energi-energi tertentu. Kalau saya sedang sedih, mungkin saya akan membaca buku A, karena itu menggambarkan keluar dari kesedihan. Itu mirip-mirip ketika kita kalau nonton film atau membicarakan mendengarkan musik itu kan juga begitu. Ya. Ketika kita pas semangat berarti kita membutuhkan buku-buku yang itu memberi kita juga dorongan ya. Dorongan akan lebih semangat lagi lah kayak gitu. Kalau bahasanya orang sekarang itu memberikan vibrasi. Ya, macam-macam begitu. Jadi ini bukunya apa? Saya sebenarnya terus terang tidak pernah membaca buku Korea. Dan ini adalah pertama ketika membaca buku Korea pertama. Penulisnya Kim ini adalah dia lulusan jurnalisme penyiaran. Tapi bekerja di bidang IT. Lalu dia resign ketika COVID-19 dan dia menekuni menulis novel. Mas, sebentar saya potong. Buku ini termasuk dia fiksi atau memang pengalaman nyata bahwa ada orang-orang di sana yang sembuh dengan sehingga semacam riset gitu atau bagaimana buku ini sebenarnya? Ini lebih ke fiksi. Oke. Ini lebih ke fiksi, tapi istilahnya apa ya? Dia banyak terinspirasi oleh pengalaman orang-orang di sekitarnya. Ya mirip yang dulu pernah dibahas itu, yang seporsi mie ayam sebelum mati itu loh. Oh ya, yang dibahas Mas Holhin. Ya betul. Nah, mungkin itu pengantarnya. Jadi nanti kita bisa berdiskusi. Kalau saya membayangkan ya, kalau membaca buku ini, itu pikiran kita harus terbuka dalam arti kita memberi ruang bahwa buku itu punya energi. Bagaimana misalkan kita membaca buku yang dulu pernah dibaca Pak Guru Pak Prawoto yang Libri di Luka. Ya. Ya itu kan kita harus berimajinasi bahwa buku itu bukan sesuatu yang hanya kata. Tapi buku itu punya kekuatan, punya jiwa. Mungkin itu. Monggo. Oke, ya ini pas bukunya ada di saya. Ini buku yang disebut Mas Anang tadi, Libri di Luka ini. Masih. Itu buku Mas Nanang ini pernah baca ini, tak suruh nulis Agustus 2010. Selesai baca. Saya bacanya juga Agustus 2010. Saya dulu baru Mas Nanang ini karena dulu itu kami punya kebiasaan kalau membaca buku harus tanda tangan. Sejak membaca buku ini, selesainya tanggal berapa itu tak suruh tanda tangan. Itu kelihatan. Itu ya baik. Lalu pertanyaan kedua gini, Mas Nanang bagaimana memahami apa yang didapat secara keilmuan ya, keilmuan bukan perasaan dulu ya, hal baru apa yang Mas Nanang rasakan ketika membaca buku ini sebagai seorang jurnalis, sebagai seorang editor berita dan pegiat literasi, tentu dengan konsep seperti itu kan sudah biasa ya, sudah tahu. Tapi ada hal yang baru apa yang Mas Nanang temukan sehingga menjadi energi besar yang mungkin bisa di share, dibagi di sini, Mas?
Ya, sebenarnya bagi saya kalau kita membaca buku ini itu kan semacam pengingat ya. Pengingat bahwa perubahan dunia ini tidak bisa lepas dari buku. Minimal perubahan orang-orangnya itu tidak bisa lepas dari buku. Kita kadang itu sering lupa bahwa pendiri bangsa ini itu adalah para kutub buku. Ya. Jadi hampir semua pendiri bangsa ini adalah para pembaca buku. Makanya sebenarnya buku itu memiliki peran sangat besar ketika kita menghadirkannya di masyarakat. Makanya beberapa waktu ini kan ada, saya mungkin bisa di cross check ya, yang Perpusnas itu anggarannya dipotong. Nah itu kan kalau bagi orang gerakan literasi, cara pandangnya berarti buku itu belum menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan. Yang pokok ya, tidak menjadi hal pokok. Ya, padahal misalkan kalau di buku ini sebenarnya banyak buku yang senafas dengan Book Kitchen ini ya. Tapi yang pasti Book Kitchen ini itu menawarkan perspektif bahwa seseorang itu memerlukan buku untuk menjadi teman, untuk menjadi sahabat, agar dia itu bisa sembuh atau bisa menstabilkan psikologis. Mungkin setiap orang punya cara masing-masing ya. Artinya tidak hanya buku sebenarnya, tapi buku ini menjadi salah satu. Karena apa? Mungkin yang ada di sini pernah misalkan membaca sesuatu terus ingin melakukan apa. Nah, di buku ini banyak menceritakan tentang itu. Kadang hanya nostalgia, kadang hanya semacam menikmati kata-kata yang disuguhkan oleh penulis, yang akhirnya kayak menemukan sesuatu kata kunci. Lalu, saya harus bergerak, atau saya harus berubah, atau hal-hal yang lainnya. Oke, lalu begini Mas, pertanyaan saya, sebagai seorang pembaca buku, ketika meng-cross-check yang sampean jenengan sampaikan tadi kan buku itu harus menjadi teman, menjadi Masalah punya pengalaman enggak? Mungkin bisa di-share tentang tidak harus dengan buku ini ya, buku yang lain yang membuktikan bahwa fiksi yang ditulis ini bukan sekedar fiksi, memang ini ada risetnya, artinya bukan riset, artinya memang Masalah mengalami beberapa hal yang ditulis di buku ini, salah satunya mungkin, atau dalam perjalanan kehidupan Mas Anang mungkin ketika diingat, direfleksikan, ada sesuatu yang, oh iya ya, saya pernah mengalami ini, oh iya ya, saya pernah menjumpai ini, atau oh iya ya, seorang teman pernah cerita tentang ini yang seperti dikisahkan di buku ini. Iya, jadi mungkin saya cerita terkait dengan apa, saya itu kan bisa dibilang menggeluti dunia buku ya, itu sudah lumayan lama. Kadang saya berpikir bahwa saya dan buku ini semacam takdir. Jadi saya tidak bisa jauh dari buku itu, saya tidak mampu, mungkin terlalu sentimental ya. Tapi itu fakta yang terjadi di saya. Misalkan kalau saya tidak membaca buku dalam beberapa hari, itu pasti kayak orang bingung. Iya. Nah, ada beberapa sebenarnya buku itu yang bagi beberapa orang itu memang sudah tidak logis. Saya pernah ketemu orang yang dia itu penjual, tapi ya penjual buku, dan dia mencari buku-buku lawas, buku-buku kuno. Sampai buku itu ditirakati. Jadi dia akan mencari buku kemana itu ditirakati. Misalkan dia karena ini fakta ya, bukan cerita fiksi ya. Bukan. Ketemu ini, orang gitu ya. Okay. Orang. Jadi dia, saya ketemu di Surabaya, dia pameran buku, pameran koleksinya yang lama-lama itu di Sampurna House Sampurna, dan dia
mengatakan mencari buku ini itu tidak sekedar kayak mencari buku mencari barang yang biasa ke pasar kemana gitu, tapi dia kadang itu dia kayak tirakat malam tidak tidur lalu saya dulu berpikir aneh, oh nyari buku aja begitu ribetnya, tapi Ya. ternyata memang ada, dan percaya atau tidak dia itu banyak menemukan buku-buku kuno, jadi dia kayak pergi ke Kediri kemana. Tapi terlepas dari itu ya, saya ada pengalaman misalkan gini, Kaki. salah satunya misalkan ada satu buku, namanya itu judulnya Arsipelago. Jadi Arsipelago itu adalah buku yang bercerita tentang orang-orang yang bekerja melakukan kerja-kerja kearsipan. Ya. Nah, ketika dari salah satu buku itu, buku yang saya baca dari satu bab itu lalu memunculkan ide. Dan ide itu benar-benar dalam proses saya realisasikan. Karena terpantik oleh semangat kerja-kerja kearsipan yang ditulis oleh buku itu. Nanti bisa dicek, judulnya Arsipelago. Jadi Arsipelago itu adalah kumpulan tulisan tentang bagaimana orang-orang melakukan arsip, kerja-kerja kearsipan. Jadi dia mengkliping koran atau mengkliping buku, dia mengoleksi buku. Yang itu pada akhirnya sebenarnya mungkin sudah ada niatan di saya, dan saya mencoba untuk merealisasikan itu dari membaca itu. Di beberapa hari mulai tanggal 1 Ramadan, Maret. Ya. 1 itu kan Ramadan ya. Radar Bojonegoro itu kan membuat liputan tentang pesantren-pesantren Ya. di Tuban dan Lamongan. Itu saya koleksi semuanya. Maksudnya saya clipping. Karena saya yakin pertama yang baca koran sedikit. Artinya yang baca pasti sedikit. Lalu setelah terbit pasti ini diabaikan. Nggak ada yang ngoreksi, nggak ada yang nyetak, nggak ada. Ya. Nggak ada yang peduli mungkin ini. Padahal itu wartawannya mungkin nyarinya juga susah, liputan, bla 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 bla. Dan saya mencoba untuk mengoleksi itu. Bisa Juga jadi harta karun nanti itu. ya, dan itu inspirasinya sebenarnya adalah salah satunya ya dari buku Arsipelago itu. Iya, iya. Saya mengagumi orang-orang yang melakukan kerja-kerja kearsipan. Kok pelaure gitu loh. Kan yang diceritakan itu banyak, termasuk kan yang Muhyiddin M. Dahlan itu. Ya. Kan kok pelaure dia ya, menggunting. Kalau yang di Surabaya itu kan ada yang namanya Pak Oi itu. Itu diceritakan juga di buku Arsipelago itu. Arsipelago itu. Dan kebetulan Pak Oi yang almarhum yang baru saja meninggal beberapa bulan yang lalu, itu saya pernah ngobrol lama dengan dia di perpustakaannya di Medayu Agung. Koleksinya memang luar biasa, dan dia pernah satu penjara dengan Pram di Pulau Buru. Ya. Mungkin itu. Jadi ada saya teman-teman semuanya, jenengan semuanya pasti juga pernah, meskipun itu buku apa gitu, pasti Ya. gerakan. Oke, itu teman-teman menarik. Jadi kesimpulannya adalah bahwa saya kapan hari lihat satu konten yang membahas tentang buku, tentang kejeniusan atau tentang ide. Sebenarnya tidak ada ide yang asli murni, tapi yang ada didorong oleh ide-ide yang lain. Kira-kira Mas Nanang melakukan itu karena membaca ini akhirnya terpantik untuk melakukan suatu, terpantik untuk menyelesaikan. Dan di buku yang sedang ditulis Mas Nanang banyak cerita tentang sepertinya banyak akan menginspirasi bagi mereka yang suka buku dan gerakan-gerakan literasi, karena di ceritanya memang suasana, nuansa, serta vibrasinya kan vibrasi bagaimana buku dibangun, komunitas dibangun, suasana dibangun, tempat dibangun dengan mengakrabi buku. Untuk bisa lebih menarik lagi, teman-teman saya persilakan
jika ada yang mau bertanya dan nimbrung, biar tidak saya saja, saya hanya memantik 2-3 pertanyaan, nanti Mas Anang bisa biar lebih banyak. Mari kita gali ide dan informasinya dari buku itu, atau mungkin nanti Mas Anang bisa share dengan pengalamannya. Mungkin yang pertama Mas Solikin bisa bertanya atau mau menyampaikan sesuatu untuk ke Mas Anang. Dan teman-teman silakan siapkan pertanyaannya, pertanyaan atau apalah yang ingin ditanyakan berkaitan, kalau bahasa kuliahnya itu gini, dikaitkan dan dipautkan dengan dunia kita, lalu kita tanyakan ke Mas Anang, kira-kira begitu kira-kira. Silakan Mas Solihin. Yang lain dulu Pak. Jadi pendengar ternyata lebih enak ya. Ini silakan bertanya, ini tidak ngomong tapi menanyakan sesuatu. Mas Hernowo, Mas Ali, dan Mbak Widya, serta ini kalau Mbak Nisa sudah setiap hari sama Mas Anang ini. Boleh bertanya, silakan. Monggo, siapa? Sambil menunggu teman-teman menyiapkan pertanyaan, ya Mas Anang, dulu bisa menemukan buku itu ceritanya gimana? Artinya bagaimana tips Mas Anang menemukan buku kok mesti selalu berjodoh dengan buku yang baik terus gitu kira-kira? Apakah dalam perjalanan, kan ini kaitannya dengan buku ya, kebetulan di cerita itu juga cerita tentang buku, sehingga bagaimana dulu awalnya Mas Anang menemukan buku ini? Nah, itu ada Pak Hernowo Pak, kayaknya mau ikut. Ya, silakan Mas Yo, disiapkan pertanyaannya setelah Mas Anang menjawab pertanyaan saya ini. Silakan Mas Anang. Oke, terima kasih. Mungkin lebih ini tentang berbagi saja ya. Jadi bisa jadi pengalaman-pengalaman kita kan akan berbeda, tapi ada makna yang mungkin sama. Jadi saya menemukan buku Kitchen ini kan di Bojonegoro itu kan ada Gramedia toh, dan saya tidak pernah ke sana, baru sekali itu. Karena saya mengantar anak saya yang pengen membeli buku. Akhirnya saya ke sana, terus otomatis saya mencari-cari. Kalau ke toko buku terus nggak beli buku itu kan aneh. Hanya mengantar anak beli buku itu sangatnya kok kurang pas. Iya. Akhirnya ya saya nyari buku harus dapat buah tangan ini, dapat oleh-oleh. Akhirnya loh, kok nemu buku ini, dari sampulnya itu udah, bagi saya itu udah adem gitu. Warna biru, hijau, terus banyak pohon dan lain sebagainya. Akhirnya ya tak beli, langsung tak beli aja. Jadi memang nggak ngerti Mas ya, artinya penulis ini biasanya orang kan ketika membeli itu kan pernah tahu nama penulis atau apa gitu. Biasanya kan secara teori kan begitu. Kalau kita suka sama, katakan penulis ini, ada buku ini saya belum punya judulnya, kita beli. Ini benar-benar nggak ngerti apa-apa ya. Jadi memang mungkin ini pakai rasa ya. Nah itu, ini rasa ini harus di SOP-kan, formulasikan biar bisa dibagi. Baik, nanti Mas Anang akan berbagi bagaimana menemukan buku dengan rasa. Ada Mbak Widya yang sudah resen, silakan Mbak Widya, angkat tangan kalau mau bertanya atau menyampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Mohon maaf, bisa on cam ini? Ya, Betul-betul nggih. Monggo silakan, apa aman. Sebelumnya terima kasih atas pemaparan materinya Pak Nanang. Ini sangat-sangat insightful bagi saya, soalnya saya itu termasuk tipe belajar yang audio. Saya tuh penasaran dengan literasi membaca, soalnya saya juga dulu itu kurang suka membaca gitu Pak. Jadi saya ingin bagaimana literasi ini, soalnya kan saya juga bekerja sebagai guru. Kalau guru itu harus belajar terlebih dahulu baru menjelaskan ke siswanya, seperti itu Pak. Jadi tantangan terbesar saya tuh di situ terkait literasi. Terus apalagi di zaman sekarang itu di sekarang ini kan digitalisasi ya.
anak-anak didik saya tuh yang SD maupun SMK itu kurang minat membaca literasi, bahkan mungkin karena kebanyakan scroll media sosial akhirnya kena apa namanya seperti apa kemarin yang Pak Prawoto juga itu saya lupa namanya apa Pak lupa Pak ya brain rot nggih. Ya. Nah itu akhirnya anak-anak didik saya tuh tiap kali membaca sebentar itu udah kayak aras-arasan males gitu loh Pak. Nah kita sebagai guru bagaimana untuk membangkitkan literasi anak-anak di zaman sekarang yang sudah digitalisasi, apalagi ada ChatGPT, tinggal ngetik terus dapat jawabannya, nggak menalar dulu ini pertanyaannya seperti apa, menganalisis pertanyaannya ini nanti jawabannya seperti apa, kurang ada minat di aspek itu. Terus selanjutnya terkait tantangan itu, apakah nanti kita sebagai guru itu harus lebih inovatif lagi terkait dan karena kan ada AI, ada char, augment, apa maaf, yang pakai scan barcode nanti muncul kayak gambar dia bisa gerak itu loh Pak. Apakah seperti itu bisa supaya membangkitkan literasi siswa saya? Mungkin cukup saya pertanyaannya Pak. Mohon maaf kalau belepotan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mungkin itu Mas Nanang, dan mungkin itu bisa dikaitkan dengan isi, mungkin kalau agak menyimpang ya, isi dengan yang ada di buku kitchen itu bagaimana minat buku yang dibangun di dalam ini. Silakan Mas Nanang. Ya, jadi saya coba untuk berbagi pengalaman. Jadi terkait dengan kampanye literasi, sebenarnya kampanye membaca ini apa ya? Halo? Itu pertanyaan yang mudah tapi akan sulit dijawab. Iya. Dan kirim. Karena kampanye membaca itu sebenarnya membutuhkan banyak tahapan, banyak pihak yang harus terlibat di situ. Jadi misalkan kalau kita mau anak-anak itu suka membaca seperti dulu itu memang sulit karena eranya memang sudah berubah. Ada dua perspektif ya. Jadi kalau yang perspektif pertama itu adalah melihat anak-anak sekarang itu memandang dengan perspektif negatif. Jadi anak-anak sekarang itu cukup AI dan tidak mau membaca dan sebagainya, ini adalah negatif, artinya itu tidak baik. Tapi ada yang perspektif kedua itu adalah tetap bahwa itu memang eranya sekarang era AI. Jadi anak-anak memang ya juga harus pakai AI. Jadi ada beberapa perspektif itu, tapi sebenarnya benang merahnya apapun itu sebenarnya kan kita itu punya kewajiban. Kalau di bidang itu kewajiban ya ke anak didik itu adalah untuk apa? Untuk mengajak dia berpikir. Jadi lebih pada proses berpikirnya. Membaca itu kan nanti salah satu proses berpikir. Jadi bisa jadi dia menonton film itu juga proses berpikir. Mendengarkan ceramah, mendengarkan diskusi semacam ini kan sebenarnya proses berpikir. Nah, literasi sekarang itu akan lebih tepat, itu tidak sekedar dimaknai membaca. Meskipun membaca itu juga salah satu hal yang menjadi fundamental sebenarnya, dan itu tetap harus digalakkan kepada anak-anak. Cuman mungkin prosesnya atau tahapannya akan berbeda dibanding dengan ketika saya masih kecil misalkan. Tidak harus saya masih kecil. Saya mahasiswa itu kalau ada tugas itu larinya ke perpus. Kalau sekarang kan zamannya anak saya kuliah, ada tugas dia larinya ke HP.
kan begitu. Tapi eranya memang begitu. Jadi hanya saja nanti semuanya itu akan kembali pada proses berpikir. Seberapa mendalam anak-anak kita itu belajar berpikir. Makanya ada orang yang merekomendasikan misalkan pelajaran filsafat itu harusnya dimulai dari SMP. Misalkan itu yang apa Prof. Al-Makin itu kan memberi apa jawaban solusi itu begitu. Tidak hanya dari kuliah, tapi SMP itu sudah dikenalkan pelajaran filsafat. Pelajaran filsafat itu kan pelajaran berpikir. Pakai AI itu kan sebenarnya tidak apa-apa, tapi asal mereka kan tetap berpikir. Kalau bahasanya saya pernah mendengarkan yang apa ngajinya Gus Bah itu kan ya kita menjadi subjek bukan menjadi objek. Mungkin gitu terkait dengan kalau pertanyaan gerakan literasi itu soalnya memang pertanyaan mudah tapi jawabannya akan sangat sulit gitu. Ya kompleks. Kita harus tahu risetnya di sana bagaimana gitu dan lain. Oh, ngerti. Ya, yang jelas begini Bu Widya. Jadi apa namanya? Benar Mas Nanang tadi yang sama dan memang sudah zamannya Mas, zamannya begitu. Tapi yang terpenting adalah memang benar bagaimana menjadikan anak untuk kita terus melatih critical thinking sama analytical thinkingnya anak-anak. Nah, itu salah satunya dengan membaca itu. Nah, ya pintar-pintar kita. Salah satu kalau saya boleh rekomendasi itu, ini juga rekomendasinya Mas Nanang dulu kalau nggak salah lupa ya. Ada buku judulnya ini, kelihatan nggak ya? Nah, ini 99 cara menjadikan anak keranjingan baca, insya Allah masih relevan untuk dipakai. Saya beberapa kali praktek di anak saya yang pertama, ya lumayan dampaknya. Anak saya yang kedua untuk belum berefek ini masalah. Mungkin hobinya beda, itu kira-kira. Jadi sebaiknya Bu Widya nanti membaca buku Kitchen dulu. Dari situ nanti Bu Widya akan tahu dan dapat energi lah untuk diaplikasikan, karena satu orang membaca buku yang sama berimplikasi yang beda pada kita karena berdasarkan pengalaman, pekerjaan atau keseharian atau circle yang kita miliki. Kalau kita berhasil didorong oleh apa istilahnya buku ini, kita akan bisa bergerak kaitannya dengan keresahan-keresahan yang kita miliki. Kira-kira begitu kira-kira. Baik, terima kasih penjelasannya Pak. Terima kasih Mbak Widya. Ada lagi teman-teman, silakan. Setelah Bu Widya, Mas Herno tadi kayaknya sudah open mic. Halo. Siap, silakan Mas Herno. Ya, terima kasih Mas Nanang, salam kenal. Saya ini pendatang baru Mas di dunia literasi atau dunia baca. Terus terang, saya mulai baca itu ketika kemarin Mas Bra ada pelatihan leadership atau public speaking yang katanya 1 bulan itu minimal 2 buku, 1 novel, 1 buku pengetahuan. Saat itu juga saya browsing, saya tanya ChatGPT apa yang harus saya baca. Kebetulan saya baca itu filosofi teras sama novelnya Terelie. Tapi sejak itu saya merasa pengen baca, tapi masih agak pilih-pilih. Kemarin yang buku yang dari Mas Pra, Logical Fallacy itu saya nggak kata Mas, nggak selesai. Saya nggak bisa menikmati Mas dengan gaya tulisannya. Kemudian ini saya baru ini kayaknya saya mulai baca. Ini enak dibaca. Jadi masih pilih-pilih. Ini yang saya tanyakan ke Mas Nana. Mungkin adakah fase apa ini yang saya alami terkait dengan orang baru untuk membaca, dan saya takutnya nanti ini kayak ini menggebu-gebu, habis itu bosan, habis hilang lagi. Biar yang saya rasakan ini terus continue, nanti terus menerus, tidak kok ini bosan, ini sudah saya nggak jadi, beberapa bulan lagi saya sudah hilang lagi keinginan untuk baca gitu. Mungkin ada tips
trik atau apa gimana Mas untuk menjaga nuansa pengen bacanya itu Mas? Oke Mas Hero, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Mas Hero pengen tanya itu Mas, mungkin biar relate dengan tema itu, adakah di dalam cerita Book Kitchen ini orang-orang yang menggeledah buku dan mereka adakah pesan yang Mas Nanang tangkap dari Book Kitchen tentang sepenting apa orang membaca dan bagaimana orang menjaga mood untuk terus membaca yang Mas Nanang temukan di dalam buku ini yang disarikan dari Book Kitchen, lalu mungkin ditambah dengan pengalaman Mas Nanang sendiri di luar buku ini, kira-kira begitu. Ya, jadi kalau saya mengimajinasikan, misalkan nanti jenengan semuanya membaca buku Book Kitchen ini bisa mengimajinasikan Soyangri Book Kitchen itu seperti apa. Jadi dia ada di pinggir gunung. Kalau gunungnya Korea itu kan mungkin seperti di Jepang ya, gunungnya kan kecil-kecil gitu. Lalu di situ ada kunang-kunang. Kunang-kunang itu dia ditangkap di mana dan malamnya itu dikeluarkan. Lalu di pinggir penginapan itu ada. Jadi di buku ini macam-macam kegiatannya. Misalkan malam-malam itu diminta untuk bersih-bersih gunung, menanam pohon dan lain sebagainya. Jadi di Soyangri ini kayak kita diminta untuk kembali menjadi manusia, bukan menjadi semacam profesinya, tapi menjadi manusia. Dan di situ disediakan buku-buku yang semua orang itu bisa mengambil hanya satu buku yang disukai. Namanya buku donasi. Jadi istilahnya kalau kita coba untuk tarik di pengalaman kita, itu bisa misalkan kita memerlukan semacam circle untuk apa? Untuk membuat nyala membaca atau semangat membaca itu bisa terus ada. Iya. Sebenarnya kegiatan seperti ini kan secara tidak langsung itu kayak mengajak kita untuk selalu membaca buku. Nah di Soyangri itu kan memang nafasnya adalah di literasi itu, tapi literasi yang menyembuhkan. Ya tujuannya adalah bagaimana orang-orang yang hadir di situ itu membaca buku lalu menulis. Jadi memang kalau di Soyangri Book Kitchen ini dia ada hari-hari tertentu yang itu adalah untuk khusus hari menulis. Jadi kalau saya mengimajinasikan orang-orang ke situ membawa laptop dari berbagai daerah lalu dia menulis. Dan pemilik Book Kitchen itu menyediakan diri untuk apa? Untuk menjadi koordinator atau semacam orang yang membantu mengirimkan buku-buku atau tulisan-tulisan itu kepada dirinya atau kepada orang lain. Jadi kalau EO-nya gitu ya, event organizer-nya ya. Iya, kalau di sini kan misalkan gini, ada satu penulis, ada satu tamu dan dia menulis surat untuk dirinya sendiri yang itu akan dibaca di tahun depan. Nah, dititipkanlah di Soyangri. Nanti misalkan karena semuanya ini adalah basicnya kan mungkin orang Nasrani ya. Jadi ini akan saya baca di Natal tahun depan. Jadi tanggal 24 itu sudah dikirim, 24 Desember itu dikirim dan nanti tanggal 25-nya itu bisa dibaca oleh dirinya sendiri. Kadang soalnya kita penting untuk membaca tulisan kita di tahun-tahun yang lalu. Apalagi ini adalah surat untuk dirinya sendiri yang ditulis oleh dirinya sendiri. Jadi ada banyak hal di sini ya. Makanya kalau boleh saya menjawab tentang bagaimana kita bisa terus menyalakan semangat membaca itu, salah satunya kita ya berada di circle membaca. Sekedar cerita, saya kan tahun 2009 itu kan sama Pak Prawoto sama almarhum Anas itu membuat yang namanya sindikat baca.
tagline-nya itu adalah boleh gaya asal suka baca. Nah itu adalah semacam gerakan membaca, dan bisa jadi sindikat baca itulah yang juga memberi energi saya untuk selalu membaca buku. Bisa jadi begitu. Ya. Karena mungkin itu tanpa sadar. Karena tanpa sadar itu misalkan saya ketemu Anas, saya ketemu Pak Prawoto. Pasti yang diobrol itu apa? Buku. Saya dapat buku ini. Saya nemu buku baru ini. Saya nemu atau di perpus tadi itu nemu buku ini. Jadi obrolannya itu selalu diselipkan tentang buku. Padahal ya kita apa ya? Di pikiran kita itu kan nempel ada buku gitu. Cuman kalau saya boleh memberi tips ya, kalau tentang buku bisa dengan buku-buku yang disukai sebenarnya. Kalau misalkan sudah banyak buku yang disukai, misalkan dibuat daftarnya, itu kadang itu perlu dibaca ulang. Kalau pengalaman saya, itu saya sering membaca ulang buku. Jadi misalkan tahun 2010 itu saya membaca buku. Itu saya baca tahun ini lagi misalkan. Dan itu kesannya akan berbeda, pasti itu. Karena setelah 10 tahun itu kan pasti diri kita itu ada perubahan-perubahan psikologis. Menjadi lebih tua misalkan, itu kan perubahan psikologis. Jadi pasti ada energi yang berbeda yang kita dapat. Beberapa buku yang tak baca ulang itu misalkan Musashi. Itu tahun berapa Mas Nanang baca? Terus diulang di tahun berapa lagi? Kalau Musashi itu kayaknya saya baca itu ketika saya di Jakarta. Kerja di Sindo berarti tahun sekitar 2010. Ya. Lalu saya coba baca lagi itu tahun 2025 kemarin. Ya. Setelah 15 tahun ya? Setelah 15 tahun. Biasanya kalau setelah membaca akan membaca tema yang lain. Maksudnya jadi kemarin misalkan ketika saya membaca Musashi, saya jadi kepikiran novel Jepang lainnya apa yang mirip itu. Akhirnya saya baca Taiko. Jadi ini buku-buku lumayan tebal ya. Lalu ketika membaca Taiko, kalau misalkan itu pendekar-pendekar Jepang, bagaimana kalau pendekar Jawa? Akhirnya saya baca ulang lagi Senopati Pamungkas. Senopati Pamungkas. Kalau kita dulu Kopingho ya. Nah, misal kan setiap orang mungkin punya referensi yang asik-asik ya. Eza Mintarja itu juga cerita-ceritanya luar biasa kalau soal silat di tanah Jawa. Ya. Kita cari yang asik-asik aja. Jadi kalau Mas Hernowo ini basicnya PJOK Mas Nanang, guru olahraga ya. Tapi sepertinya sudah mulai tertarik. Jarang sekali guru olahraga itu mau bicara buku dan ngobrol buku ini luar biasa Mas Hernowo ini. Semoga betah. Ini ada beberapa nih ya, merasakan memang kadang namanya orang kerja, kita kerja juga berpikir saya baca itu kok malah seperti fresh gitu loh. Tapi ya buku yang ini ya, sekedar buku yang saya sukai, gaya bahasanya seperti gaya bahasa tadi saya juga kemarin selesai itu yang psikologi Suro Mentaraman. Nah, itu kan enak dibaca gitu. Bahasanya enak. Seperti apa ya? merefresh otak gitu loh. Yang dulunya lelah seperti enggak seperti segar kembali. Itu yang rasakan. Tapi kalau ada yang memang buku yang agak berat itu ya malah lelah, malah jadi. Saya merasa yang dari Pak Prawo itu yang logical fallacy itu malah saya merasa keberatan itu baca yang itu. Iya. Mas Nanang, sebelum ke Mas Hernowo, pertanyaan saya begini. Kalau teman-teman tadi kan pertanyaannya sekedar masih pada tahap bagaimana mengelola emosi, bagaimana mengistimewakan baca. Kalau di buku Kitchen itu kan mengapa orang-orang itu mau datang kan berarti memang artinya
kebiasaan membaca sudah tinggi ya, kebiasaan membaca terus, dan mereka tinggal diarahkan kayak di kampanye. Bagaimana penulis atau di cerita itu mengkampanyekan orang mau membaca, ada nggak? Atau memang di sana sudah baca, tinggal mengarahkan bahwa ini loh kalau kamu baca buku, mengakrabi buku yang ini, penyakitmu sembuh, psikologimu sehat, atau bagaimana? Ya, jadi gini, mungkin ini juga terjadi ya di kita. Kalau di buku Bukiten ini, tamu-tamu yang di situ itu dalam tanda kutip kebanyakan itu malah tersesat. Dalam tanda kutip ya, maksudnya dia akan mencari misalkan salah satu tokoh, dia akan mencari makan. Ternyata tidak ada warung yang buka pada jam pagi. Lalu dia melihat ada Soyangri. Nah, ketika masuk di Soyangri dan dia tanya, apakah ada makan, jual makanan? Semua warung belum buka, tapi kami bisa menyediakan kayak masakan rumahan. Nah, kata-kata masakan rumahan ini bagi orang itu sangat akrab. Oke. Mungkin kalau saya membayangkan misalkan ada orang yang tersesat ya, misalkan bukan tersesat, tapi dia mencari mungkin orang kota yang hanya ingin jalan-jalan, dan lalu dia di kampung dan ketemu orang, kok gak neng warung di sini ya misalkan, lalu kalau warung di sini tidak ada, belum buka, tapi monggo kalau mau mampir di rumah saya, adalah kalau sambal orek atau apa, nah semacam itu yang mengantarkan orang-orang yang di situ itu untuk mampir ke Soyangri, keakraban, kesederhanaan, sangat biasa, bukan dibikin-bikin. Nah itu yang mengakrabkan mereka itu masuk di Soyangri. Dan ketika mereka di Soyangri, itu mereka memang dibebaskan untuk memilih buku apapun. Nah, mereka satu persatu itu memilih buku. Hampir semuanya begitu. Oke. Dan sepertinya, ini kalau saya pengalaman pribadi, itu juga kita itu kan kadang punya rencana kemana, tapi tidak sampai. Maksudnya itu, kita kadang malah tidak punya rencana, tapi dibelokkan oleh teman. Dibelokkan oleh teman itu maksudnya misalkan diarahkan. Iya, tapi kita tidak merencanakan itu. Iya. Pada akhirnya kita menyukai buku. Itu kan sesuatu yang kadang tidak. Dan memang seperti yang dikatakan Mas Hernowo tadi ya, otak kita jadi refresh. Saya dulu ketika di Sindikat Baca itu sudah meyakini bahwa membaca buku itu rekreasi. Benar-benar rekreasi. Dan kita ketemu dengan buku itu kadang itu tidak bisa kita rencanakan. Makanya buku itu kadang berjodoh. Misalkan kayak tadi ya. Pengalaman. Ini mungkin cerita agak sentimental ya. Maksudnya sentimental itu nggak logis itu ya serba kebetulan. Jadi saya dulu itu sering ke Surabaya itu kan hanya untuk membeli buku di Jalan Semarang. Ya. Nah, waktu itu libur, saya masih ingat itu hari Minggu. Jadi saya motoran itu tidak bawa uang banyak. Jadi saya motoran dari Bojonegoro ke Surabaya hanya untuk membeli buku di Jalan Semarang. Sampai di sana, baru saya duduk di Kampung Ilmu itu sudah dipanggil oleh salah satu pedagang. Mas, ada bukunya Pram. Dan ternyata saya dapat bukunya 3 Pramudia itu di situ dan pada waktu itu. Jadi uang saya itu habis langsung untuk beli 3 bukunya Pram. Iya. Versi lama ini mesti. Versi lama. Padahal bukunya Pram itu yang arus balik kalau sekarang itu harganya 1,5 juta. Iya. Saya membeli waktu itu 100.000. Jadi kadang pertemuan kita atau persentuhan kita dengan buku itu sulit untuk dilogika. Ada hal-hal campur tangan, mungkin ini campur tangan Tuhan. Jadi ada campur tangan yang kita tidak sadari, yang pada akhirnya kita menuju sesuatu yang kita inginkan.
maksudnya yang kita anggap itu sesuatu yang akan memberi kita hal yang baik, yaitu buku itu. Ini pengalaman pribadi aja ya, sharing-sharing aja. Ya, gitu Mas Deno kira-kira. Jadi berarti Mas ya, di Soyangri itu banyak orang, kalau saya menggarisbawahi adalah berarti pertemuan mereka dengan Soyangri itu lebih terkesan pada awal mulanya ya. Pertama ada orang besar dikasih makan dengan ini, akhirnya orang masuk ke sana itu dan ngerti buku. Kalau dianalogikan dengan sekarang, mungkin ketika ada orang curhat, ini loh buku yang bagus untuk bisa dibaca. Ada orang cerita tentang apa, oh ini buku yang baca, atau kita bercerita berdasarkan buku, kira-kira begitu. Ketika kita belum punya tempatnya, kalau sudah punya tempat ya cerita buku, Mas Deno main ke rumah saya loh, bukunya tinggal pinjam, kira-kira begitu ya. Kalau di Gondang ada semacam Soyangri, terus orang tertarik ke sana, kira-kira begitu. Jadi dan itu tidak hanya tersat ini ya Mas, berarti di situ banyak ya orang akhirnya terjebak dalam tanda kutip menikmati Soyangri itu banyak cerita ya artinya. Iya, jadi ada yang misalkan satu tokoh itu dia di Soyangri bisa sebulan menginapnya. Karena memang mungkin kita perlu misalkan kalau di buku Soyangri ini yang ke sana itu memang bukan atau mereka itu orang-orang yang berduit yang datang ke Soyangri. Misalkan dia ya direktur perusahaan atau apa atau siapa. Jadi kesan yang tak tangkap itu adalah banyak orang-orang berduit itu tidak bahagia. Sehingga dia mencari sesuatu yang lain, lalu ketemu dengan Soyangri dan ketemu dengan buku, punya circle, dan dia menjadi bahagia menjadi dirinya sendiri. Okay. Kalau kita sederhanakan lagi, misalkan ini kayak mirip-mirip kayak bukan gerakan ya, kayak slow living gitu loh. Ya, konsep slow living. Ya, tapi ini tautannya bukan ke peternakan, tapi ini ke buku. Ya. Lebih ke buku. Jadi dia menepi ke Soyangri, lalu membaca, menulis, dan dia merasa hidup lagi. Makanya saya memberi catatan review buku itu ketika buku menyembuhkan luka. Karena memang cerita-cerita di Book Kitchen ini itu lebih banyak bercerita tentang orang-orang yang disembuhkan lukanya lewat buku. Hanya saja bukunya apa saja itu saya sulit menangkap karena judulnya kan buku-buku di Korea sana. Ya. Oke. Jadi gitu Mas, teman-teman ya. Mungkin masih ada waktu sekitar 10 menit ke depan. Kita sampai jam 21.45, teman-teman boleh sharing. Jadi memang di kisah ini, dan karena ini fiksi ya teman-teman, fiksi, dan saya juga meyakini bahwa kebiasaan membaca itu bisa menyembuhkan, entah dengan dalih apa ya. Artinya kalau diilmiahkan mungkin nanti cari jurnalnya Mas Nanang ya, kita cari jurnalnya biar ada riset. Tapi yang jelas saya, Mas Nanang dan teman-teman itu meyakini bahwa buku itu bisa jadi salah satu kebiasaan yang melatih olah batin, sehingga karena kalau di risetnya ada tentang orang yang membaca fiksi itu jauh lebih berempati, itu ada risetnya di jurnal pernah ada gitu. Tapi tentang menyembuhkan dan lain-lain mungkin bisa tetapi secara empiris di cerita pengalaman itu sudah menunjukkan begitu. Nah, tinggal nanti kita bagaimana bergairah gitu, dan teman-teman yang di sini bisa menjadi minimal membaca itu kalau dari perspektif apapun kan baik gitu. Artinya kalau dari perspektif agama ya wahyunya pertama ya membaca dan memahami. Perspektif psikologi juga akan seperti yang diceritakan Mas Nanang tadi. Ada lagi teman-teman, silakan. Silakan Mas Legin. Ini Pak, kalau membacanya riset Indonesia ya dicari polisi.
dicari kan kalau dibuat acara besar. Saya tadi itu ada beberapa catatan ya. Ada yang bertemunya orang karena persamaan peristiwa. Nah, itu yang disebutkan di buku Seporsi Mie Ayam itu saya mau beli buku itu malu sebenarnya itu. 5 bulan itu ada di TikTok terus. Kok tiap hari kok yang muncul ini ya? Yang muncul ini ya? Biasanya nggak pernah beli buku gini kok yang muncul kok ini terus ya. Akhirnya 6 bulan itu saya baru beli buku itu. Coba saya beli sebenarnya itu apa ya? Ketika bicara bertemunya orang karena persamaan peristiwa. Nah, di bukunya itu ada kalimat seperti ini. Kita hidup di dalam masyarakat yang memandang bahwa kebahagiaan adalah sebuah kewajiban dalam menjalani kehidupan. Dan itulah yang justru sering membuat kita merasa tertekan. Orang-orang dipaksa untuk terus mencari kebahagiaan tanpa diajari bagaimana caranya hidup sambil membawa kesedihan. Standar akhirnya waktu itu saya lihat apa sebenarnya yang terjadi dengan diri saya kok saya sama TikTok itu ditemukan ini. Jadi justru saya dapatnya bukan dari hal-hal yang buku-buku itu dari TikTok, dari ini kok ditemukan di sini ya. Akhirnya saya cari kebahagiaan saya itu dari yang dulu dengan yang sekarang harus saya rubah. Kalau dulu saya jadi dosen, jadi pembicara dan sebagainya, ketika di Pontianak mau tidak mau saya harus menjadi orang bahagia. Saya itu harus paling sederhana. Anak saya kalau tak ditinggal istri saya kerja, dia tidak nangis. Terus tanaman juwet saya menjadi tumbuh. Rumput-rumput yang di depan itu yang bisa saya inikan, saya bersihkan. Saya mencoba mencari hal-hal yang sederhana. Yang itu menjadi sumber saya rubah menjadi sumber kebahagiaan. Saya sudah tidak berpikir kapan saya harus lulus S3. Nanti kalau yang penting kampusnya masih buka, punya uang daftar lagi. Kalau sekarang kayaknya tidak mampu saya ini gitu. Saya harus ini. Nah, di buku-buku itu tuh saya temukan itu, misal kayak gini. Ada kalimat di penjual orang yang buta itu, jangan lupa untuk memberikan apresiasi kepada dirimu sendiri. Hidupmu itu sudah sulit. Jangan paksa kakimu untuk terus melangkah. Cobalah sesekali beristirahat, sekali-kali pergilah keluar, hargailah pencapaian di hidupmu meski itu hanya pencapaian kecil. Sebab kamu memang pantas untuk itu. Jika sedang lelah, kamu boleh marah dan meluapkannya, jangan ditahan terus. Akhirnya saya rubah ya. Kalau pagi itu akhirnya saya membaca kitab-kitab dulu itu ya cuma 5 menit, 10 menit. Ternyata dalam waktu 7 bulan itu yang dulu di Bojonegoro sampai 10 tahun Tadribur Rawi nggak kata. Muafakoh nggak kata. Fathul Bari hanya sampai ke bab apa? Ternyata itu seperti pencapaian 5 tahun atau 5 bulan dengan standar-standar yang datar-datar itu malah tercapai. Itu seperti 5 tahun kalau saya di Bojonegoro. Ditempuh 7 bulan di sana, kalau di Bojonegoro betul 5 tahun gitu ya. Ketika ditanya, kalau dulu ditanya nanti kamu kerja apa mas? Temanmu sudah punya ini. Kalau sekarang kalau saya ditanya pekerjaannya apa? Saya usahakan selalu memakan masakan istri saya. Itu adalah prestasi yang tidak semua orang bisa menikmati, apalagi yang belum punya istri kan. Yang belum punya istri ada di sini loh ya. Maksud saya itu apa ya? Kalau dari buku itu ya. Terus tentang selera musik itu juga akan mempengaruhi.
Terus di situ ada tentang donasi, tentang penulisan. Eh, di kita sebenarnya sudah ada tuh Mas, kayak di Jogja dulu tentang apa? Ada Pak Zainal, tapi sudah almarhum juga. Dia waktu itu berani orang yang mau nyantri di tempatnya itu tidak boleh dapat kiriman, tidak boleh dikirimi, tapi harus membaca buku. Itu sudah ada dulu. Waktu resensi opini itu masih banyak genre. Nah kalau saya teruskan lagi ya, membaca buku itu sebenarnya merupakan imajinasi kita tentang hari besok. Jadi ketika membaca buku itu, kalau menurut saya itu yang pas itu adalah bukan saya membuat karya tulisan, terus dengan tulisan buku itu saya akan lebih dianggap intelektual dan lain sebagainya. Jadi menulis buku itu kalau saya mengimajinasikan ya, sebelum saya tidur saya menulis, hari ini saya mendapatkan luka apa, hari ini saya mendapatkan kebahagiaan apa, terus apa yang saya lakukan, dan besok saya mau melakukan apa. Kalau besok saya tidur, berarti saya tidak akan berharap mendapatkan uang. Kalau menurut saya hal-hal seperti itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Contoh ya di apa itu? Coach Justin itu loh yang sepak bola itu Pak, pengamat sepak bola. Ya. Dia kalau guyonannya itu komentator, dia bisa berimajinasi pemain bola seperti Andrea Pirlo, terus yang dari Jerman itu pemain tengah yang cara mainnya itu nyantai, terus ukurannya bisa terukur. Dia pasti dari anak orang kaya. Tapi kalau pemain-pemain seperti Ronaldinho, banyak giringannya, pokoknya pinter dribbling itu versi dia itu orang-orang ini tuh kehidupannya dulu susah sehingga dia butuh seni imajinasi. Nah, jadi membaca itu adalah bagaimana cara kita mengambil keputusan. Jadi membaca buku itu adalah latihan bagaimana kita mengambil keputusan. Maka ketika bicara buku itu adalah bagaimana cara berpikir. Buku itu adalah bagaimana cara berpikir sampai kepada nanti bisa nggak itu dipragmatiskan. Dalam artian apa? Itu bisa nggak dikapitalisasi menjadi sebagai profesi. Kalau bisa dijadikan dikapitalisasi menjadi profesi, maka menulis itu menjadi wajib. Tapi fungsi buku menurut saya fungsi literasi itu adalah fungsi menjaga cara berpikir nalar. Contoh tadi sore itu saya ngajar puasa itu tentang orang hutang dan orang sedekah. Di situ dijelaskan di hadisnya itu orang yang menghutangi itu lebih mulia dibanding orang sedekah. Maka bertanyalah salah satu yang mendengar itu, kok bisa Pak antara sedekah dengan menghutangi itu lebih mulia yang menghutangi dibanding bersedekah? Terus saya jawab, di hadis, di Al-Quran atau di tafsir itu juga ada nalar logikanya. Nah, literasi itu maksud saya di situ. Jadi ada nalar logikanya. Terus dia nanya lah, terus itu kenapa Pak kok bisa seperti itu? Kalau kita bersedekah dengan orang, yang kita sedekahi belum tentu dia membutuhkan yang kita inginkan. Tapi kalau orang berhutang, maka jelas dia butuh dengan yang kita miliki itu. Akhirnya yang mendengarkan itu sudah tidak bicara sedekah itu adalah lebih mulia dibanding menghutangi. Terus ditanya lagi, terus gimana Pak? Yang lebih mulia lagi kalau pertanyaannya mana yang lebih utama? Yang menghutangi setelah kita hutangkan uang itu terus kita ikhlaskan, sudah tidak usah dibayar. Nah, kalau menurut saya ketika kita bicara buku ya,
ketika kita bicara buku ya bicara yang disampaikan tadi, bagaimana cara kita berpikir dan bagaimana cara kita mengambil keputusan. Itu seperti yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud ketika bicara tentang boros. Selama ini kan kita kalau bicara boros itu kan jajan banyak gitu. Jajan banyak tanpa kita memikirkan sesuatu. Ternyata beliau mengartikan boros itu adalah infaqu syai'i li ghairi haqqihi. Jadi apa? Menginfakkan sesuatu bukan kepada haknya. Ini kan butuh nalar. Semisal Pak Pra ngasih saya 5 juta, tapi ngasih ke anaknya 50.000 lah. Pak Pra itu boros. Nah, Abdullah bin Mas'ud bisa menggunakan nalar apa? Istilahnya itu nalar literasi lah. Kira-kira itu. Terima kasih. Jadi teman-teman yang diceritakan Mas Solik adalah salah satu istilahnya kayak testimoni Mas Nayang, bagaimana buku dan membaca itu berpengaruh. Jadi intinya itu begini, yang diceritakan Mas Solik ini itu kan melengkapi apa yang ada di dalam buku-buku kitchen. Jadi bagaimana membaca menyembuhkan, bagaimana membaca itu mengendalikan cara berpikir, bagaimana membaca itu membuat kita menjadi sembuh dalam artian tadi titik ya, nalarnya dapat, perasaannya dapat. Ini adalah istilahnya testimoni bagi teman-teman yang mungkin merasa bahwa membaca apa pentingnya. Nah, tadi disampaikan Mas Solihin seperti ini, pengalaman Mas Solihin tentang bagaimana selama ini menggeluti buku, kitab dan seterusnya. Waktunya tinggal sebentar, Mas Nanang silakan closing statement. Penegasan apa yang bisa di-sharing di malam ini untuk kita ambil dan kita bisa pakai sebagai apa istilahnya insight untuk malam ini. Ya mungkin saya hanya istilahnya cerita sedikit tentang seporsi mie ayam. Yang ini kaitannya nanti dengan apa yang kita lakukan itu kadang memang didukung oleh alam, oleh semesta. Jadi ketika Mas Solihin itu mereview buku di malam hari itu, saya lupa tanggalnya. Dan itu kan sebelumnya saya tidak pernah ngerti buku seporsi mie ayam itu, tidak pernah. Kalau tadi Mas Solihin cerita itu muncul di TikTok, itu malah saya tidak menemukan apapun di media sosial saya. Nah, saya dapat buku itu, saya baru tahu ya malam itu. Nah, ternyata besoknya itu di pendopo kabupaten itu ada semacam pameran. Bazar buku ya? Sebenarnya tidak bazar buku, tapi itu UMKM. Nah, salah satunya itu ada bazarnya, standnya Gramedia, dan itu dipajang di pertama, di paling depan. Loh, ini buku tadi malam yang dibahas. Iya. Dan akhirnya kan tak beli. Makanya kadang itu persinggungan kita dengan sesuatu, misalkan dengan buku itu, ya kadang melewati hal-hal yang tidak kita bayangkan. Pada akhirnya saya membaca buku itu dan seperti yang disampaikan Mas Solihin, makna bahagia itu diredefinisi. Kan begitu. Kalau di bukunya Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati itu kan kita yang tak dapatkan, kalau saya mendapatkan dari Seporsi Mie Ayam itu adalah meredefinisi bahagia. Bahagia itu ya mirip dengan sebenarnya sangat melengkapi dengan buku yang Bukitsen ini. Bukit ini kan orang-orang yang ke situ itu orang yang dia memang hidupnya sudah tidak kekurangan uang, tidak kekurangan apa, tapi kosong. Dan dia menemukan di Soyangri ini karena keramah tamahan, kesederhanaan, di situ banyak buku. Dia dipaksa dalam tanda kutip untuk menulis,
diiming-imingi bahwa nanti ini tulisanmu kalau kamu baca tahun depan itu akan punya makna khusus bla 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 bla. Nah, mungkin itu. Jadi saya hanya ingin menegaskan bahwa sejarah kita dengan buku itu kadang begitu berkelok, tapi yang pasti itu akan punya makna khusus bagi kita. Saya yakin seperti yang tadi dibilang, buku itu pada akhirnya akan berjodoh dengan kita. Mungkin itu aja. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Anang sudah menyempatkan waktunya malam hari ini berbincang dengan kami. Terima kasih Mas Ali, Mbak Widya, Mas Herno, Mbak Nisa, Mas Ali dan Mas Solihin. Semoga kita terus diistimewakan untuk mengakrabi buku. Menutup cerita tentang buku, saya tadi siang ketemu Mas Nanang dan membawa buku untuk Mas Nanang, dan itu juga harus berkelok. Idenya dari Mas Solihin dulu. Mas Solihin baca tahun berapa itu? Agus Wibowo yang garis batas ya. Mas Nanang kemarin tanya, pas saya ada. Salah satu ini akhirnya kan berkelok. Jadi seperti itulah rembetan-rembetan. Mas Herno juga membeli buku yang pernah sedang saya baca dan sekarang lagi dibaca. Seperti itulah. Maka pentingnya punya circle, sehingga servo mekanisme kita, kalau bahasanya orang-orang keren katanya, kalau persinggungan buku atau berjodoh atau mendapatkan buku karena rasa, itu ada servo mekanismenya. Jadi tiba-tiba atau entah lewat TikTok lah, lewat teman atau lewat bahasa, itu servo mekanisme kita itu dihadapkan, dibenturkan, dihadapkan pada banyak buku-buku pilihan yang akan berjodoh pada kita. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Selamat malam, selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Semoga lain waktu kita bisa membahas buku-buku inspiratif lainnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.